Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha ainal yakin tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Shadaqal wa'dim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa lisan kita diberikan kekuatan sampai akhir hayat kita untuk tetap bersalawat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Al-Quran merupakan suatu hal yang harus kita pelajari. Al-Quran adalah segala sesuatu yang akan menuntun kita untuk kita selamat dunia juga akhirat. Segala apa yang terkandung dalam Al-Quran memerintahkan kita sebagai hamba Allah, ya ayyuhalladzina amanu, sebagai hamba Allah yang beriman. Imankah kita kepada Allah atau justru sebaliknya munafikkah kita kepada Allah? Apapun yang kita lakukan di dalam kita mempelajari Al-Quran Karim ini adalah suatu yang harus kita jalankan secara konsekuen, secara rutin, baik itu talil Quran di dalam kita membaca Al-Quran atau justru sebaliknya. Langkah demi langkah apapun yang kita lakukan step by step, maka ini akan menghasilkan suatu amaliyah yang bagus. Ketika kita membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, maka akan suatu hal jazal ihsan ila ihsan. Kebaikan ini, apa yang kita tanamkan dengan kebaikan tidak lain adalah tumbuh kebaikan pula. Jadi kebaliknya, kalau kejahatan adalah tumbuh dengan kejahatan pula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 di awalnya ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum, jika kamu berbuat baik. Ahsantum, kamu berbuat baik, li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Jadi disebutkan in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kita berbuat baik, maka ini perbuatan baik ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk hal-hal yang lain menikmat, tidak. Tetapi kebaikan itu hanya untuk kita sendiri. Nanti yang mempertanggungjawabkan juga kita sendiri. Sebaliknya juga, wa in ansatum, dan jika kita berbuat jahat, falaha, maka kerugian untukmu sendiri. Kerugian di dalam kita sendiri. Awal daripada surat Al-Isra ini, di ayat 7 awalnya dari ayat ini, sudah benar-benar mengklaim siapapun, baik itu antum, nggak peduli antum seorang yang berpangkat maupun non pangkat, nggak peduli antum seorang pemerintah maupun non pemerintah, nggak peduli antum seorang golongan ulama maupun non ulama, siapapun
posisi apapun diri antum adalah tetap in aksantum li anfusikum. Andai kata baik, maka kebaikan untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, jika berbuat jahat, maka kejahatan untuk dirimu sendiri. Maka hal ini sudah jelas dan sangat menjelaskan, menggambarkan segala sesuatu apapun bentuknya yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka fungsinya daripada apa yang kita lakukan ini banyak sekali. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu banyak sekali. Sehingga muncullah suatu apa yang dinamakan amalan-amalan, amaliyah-amaliyah. Dan amaliyah ini akan membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Apabila amal kita jelek, selama kita hidup di dunia kebanyakan amalan jelek, maka akan tumbuh apa yang dinamakan azab. Baik di dunia azab, di akhirat azab. Sebaliknya ambil kata itu amalan baik, bermanfaat, au ilm tafawbih, bermanfaat buat kita semua, buat umat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa amalah. Meskipun satu ayat kemudian mengajarkan, maka akan bermanfaat pula. Bermanfaat buat siapa? Bermanfaat buat kita nantinya amalan itu. Jariah jadinya. Au ilm intafaubi. Sungguh beruntunglah mereka-mereka yang mau mengajarkan meskipun satu ayat. Sungguh beruntung mereka-mereka yang mau memberikan meskipun satu ayat. Sungguh merupakan suatu keistimewaan buat mereka-mereka yang mau membimbing meskipun satu ayat. Hal ini yang dinanti-nantikan. Hal ini yang didamba-dambakan. Sebagai hamba Allah yang istiqomah, yang tawadhu, sujud, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudakhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sehingga Allah akan menghilangkan semua dosa-dosa, menghilangkan semua kesalahan, kemudian meletakkan hamba Allah itu pada posisi apa sesuai dengan amalannya, yaitu surga Allah. Dijanjikan sebagai amalan yang baik. Jadi jerih payah kita ketika kita di dunia menanamkan miskin satu ayat, ini akan berbuah suatu hal yang baik. Satu ayat kita ajarkan, kita tidak ngerti sama sekali. Ternyata si fulan yang kita ajarkan tadi mengajarkan ke banyak si A, si B, si C. Si A, si B, si C mengajarkan lagi kepada ini. Dan kita yang mengajarkan dari sumbernya ini satu ayat akan bermanfaat. Akan mengalir semuanya. Jadi ini merupakan suatu hal yang paling istimewa. Ada di sini salah satu, yaitu beberapa amalan yang ini nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi keutamaan 5 amalan ini. Jadi ada 5 amalan keutamaannya. Salah satunya adalah membaca surat Yasin setiap hari. Jadi kalau antum membaca surat Yasin setiap hari, akan mencegah kehausan di hari kiamat. Pahalanya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Jadi ini keistimewaan. Antum membaca Yasin 1 kali. Setiap hari sekali. Ini akan mencegah kehausan di hari kiamat. Apakah nanti di hari kiamat sana nanti kita haus? Kita akan kehausan. Kita akan menangis dengan azab-azab yang Allah berikan mereka-mereka di hari kiamat itu, di hari kebangkitan, di hari yaumul hisab, yaumul mizan, dan seterusnya sampai kita mendapatkan the ending daripada kehidupan akhirat. Sedangkan kehidupan akhirat di sana kekal abadi selamanya. Dan ini pahalanya sama dengan kita membaca Al-Quran 10 kali. Bayangkan, membaca Al-Quran, khatamkan Al-Quran 1 kali aja pahalanya kayak apa? Membaca ayat Allah 1 huruf pahalanya berapa kebaikan? Kalau 1 Al-Quran berapa kebaikan? Berapa pahala? Ini sama dengan membaca Al-Quran 10 kali. Kalau kita rutin setiap hari baca Yasin.
Maka beruntunglah antum semua yang hafal surah Yasin. Ini pertama. Kemudian amalan yang kedua adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri qobliyah subuh khairu min dunya wa ma fiha. Ternyata 2 rakaat sebelum subuh ini lebih baik ini. Lebih baik jauh, lebih baik daripada dunia seisinya. Bisa dibayangin, kita di dunia ini ngejar kekayaan dunia dan kadang-kadang tidak bermanfaat buat kehidupan kita kelak. Sering sekali kekayaan di dunia bahkan menyiksa kita. Sering sekali kekayaan di dunia yang Allah amanahkan buat kita justru membawa suatu malapetaka buat kita, anak kita, juga keluarga kita. Sering segala suatu kekayaan di dunia bahkan menjadi bumerang buat kita seperti Qarun. Ini sering terjadi dan bahkan kita tanpa sadar ketika kita diberikan amanah harta, tanpa sadar kita berada di pucuknya, di ujung daripada duri itu sendiri. Hanya satu, dibentengi dengan sedekah, semuanya akan lenyap. Namun, ketika kita mengeluarkan sedekah, ini godaannya berat. Dan bahkan luar biasa godaannya. Padahal sudah disebutkan, insal dirizqo misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah, berbanyak bersedekah. Sebaliknya, semuanya hilang, semuanya hangus. Hanya karena apa? Karena bisikan daripada iblis itu sendiri. Ingatlah, Allahus Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian 2 rakaat ba'diyah daripada Isya ini pahalanya lebih besar dibandingkan 20 rakaat sholat tarawih. Jadi sholat Isya 2 rakaat ini ba'diyah Isya ini pahalanya lebih baik daripada sholat tarawih. Bisa dibayangkan kalau kita sholat tarawih berapa rakaat? Ini lebih baik. Jadi sholat itu yang bagus adalah beberapa ini. Kalau kita malam, kita bangun, Ustadz ulangi lagi dulu. Kalau nggak salah Ustadz pernah sampai ini. Amalkan amalan ini akan bermanfaat buat kita. Istiqomah, rutin, kita akan dicukupi dunia. Juga bermanfaat di akhirat. Cukupi dunia iya, akhirat iya. Apa itu? 2 rakaat kita lakukan di waminal laili fatahaj. Jadi sepertiga malam kita bangun sholat wudhu 2 rakaat. Setelah sholat wudhu 2 rakaat kita jalankan sholat taubat nasuhah 2 rakaat. Setelah 2 rakaat sholat taubat nasuhah, kemudian kita jalankan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, jadi 4 salam. Ini kita jalankan sholat tahajud. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Wa qur rabbi adkhina mudkhalas sidqin wa akhrijna mukhrajas sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasyira. Jadi orang-orang yang menjalankan sholat tahajud akan mendapatkan 4 keistimewaan. 1, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmudah, baik diangkat derajatnya baik di mata Allah, bukan baik di mata manusia. Kemudian Allah akan mulai semua kegiatan kita dengan segala sesuatu yang kebaikan yang luar biasa. Kemudian akan memberikan jalan keluar dengan kesulitan-kesulitan yang kita punya. Dan kemudian apabila ada orang yang punya niat jelek kepada kita, mau nyakitin kita, Allah akan jaga 4 keistimewaan ini. Coba kalau semua kita jalankan dengan sholat yang bagus, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, aqimus sholah wa tuz zakah warka'u marrakiin. Kita jalankan semua ini
dengan solat-solat sunnah rawatib kita jalankan, insya Allah kita akan dijadikan golongan hamba Allah. Wa may yatawakkal 'alaihi fahuwa hasbuh. Dicukupi semua kebutuhan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la tahsib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang arahnya tidak disangka-sangka. Maka ada amalan ketika mau tidur baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallahu azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil karim. Ini dibaca 1 kali saja sebelum tidur. Insya Allah paginya kita akan mendapatkan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka untuk melunasi segala amanah-amanah hutang kita yang ada di dunia. Amalkan secara istiqomah. Jangan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan baru ngamalin sudah nuntut. Mana ya Allah? Mana ya Allah? Aku sudah menjalankan amalan ini. Mana ya Allah? Mana ustadz, mana kiai, mana ulama? Ya, amalan ini tidak ada hasilnya sama sekali. Jangan begitu. Kita menjalankan amalan karena apa? Karena takut kita sama Allah. Bukan hal-hal yang lain. Karena bukan suatu hal keinginan, suatu hal yang hanya memenuhi kebutuhan hasrat nafsu di dunia saja. Ingat, kekayaan di dunia sifatnya fata morgana, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita bawa mati. Yang kita bawa adalah amaliyahnya. Ingat ini. Sekaya apapun orang itu, ketika mati, kun fayakun, stop semuanya. Habis. Makanya pentingnya hal ini, pentingnya kita benar-benar secara konsumtif, bahwa kita harus benar-benar bisa memfilter mana yang bagus dan mana yang jelek. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Fa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini penting buat kita pelajari. Apapun sebesar apapun apa yang kita lakukan, meskipun sebesar debu, kebaikan, kejelekan amal kita akan dipertanggungjawabkan nanti kelak. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah. Kemudian membaca doa Nabi Yunus minimal 100 kali 40 hari berturut-turut akan dituntaskan hajat kita. Kemudian membaca sholawat Fatih 1 kali seumur hidup, semua yang tertutup akan terbuka. Masyiral muslimin muslimat rahimatullah, di awal merupakan suatu harus membaca Al-Quran, di akhirnya adalah membaca sholawat. Artinya apa? Al-Quran dan sesuatu sunnah-sunnah yang Rasulullah ajarkan, ini penting buat keselamatan kita dunia dan akhirat. Ingat, innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Dan siapa yang bersolawat kepada kekasihku 1 kali, maka aku akan bersolawat kepada dia 10 kali. Tidak hanya itu saja, akan ku ampuni dosanya, akan ku hapus dosanya 10 kali. Akan ku angkat derajatnya rafi'atin khair. Dengan ku angkat 10 kali derajatnya. Ini merupakan suatu hal berkah hidayah yang Allah berikan buat hambanya, agar hambanya ini nanti tidak masuk ke dalam liang azab. Ingat, segala sesuatu yang ada di dunia ini semua fata morgana. Berkali-kali Ustaz bilang fata morgana, fata morgana. Alangkah baiknya ketika kita di dalam posisi level atas bisa mengerti yang bawah. Di saat kita posisi yang bawah tidak menyalahkan Allah. Ini penting buat kita kuasai ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu-ilmu untuk senantiasa menjadi hamba Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullahu wa kunu ma'asyadiqin. Ilmu-ilmu untuk belajar kita berada pada mereka-mereka yang jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan memohongi,
bukan melindungi sesuatu yang berbau mafia, bukan melindungi segala sesuatu yang berbau kebejatan ataupun mengandalkan maksiat. Masyiral muslimin muslimat rahimatun wa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah apapun yang terjadi, apapun yang kita lakukan, kita jalani secara istiqomah dan fokus pada apa yang dinamakan taat ibadah. Semoga kita jadikan hamba Allah istiqomah dan senantiasa berada dalam lindungan Allah sampai akhir hayat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.